Halo netizen, sekarang kita ada BMW 320d LCI. Jadi ini yang langka banget nih, seri 3 facelift generasi F30 yang bermesin diesel. Dan mobil ini lagi dijual di Virgo ya, Virtual Garage Online. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Yuk sekarang kita lihat masuk ke dalam dulu. Kuncinya seperti ini, jadi udah kunci smart key, ada tombol lock, unlock, lock di logo BMW-nya, dan buat buka bagasi. Dia juga ada akses keyless entry ya, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk mengunci tinggal sentuh guratan yang ada di ujung handle ini. Dan kalau ditahan dia akan melipat spionnya sekaligus, dan kalau dibuka dia akan membuka. Oke. Nah, untuk di dalam ini interiornya juga sporty ya, karena emang kebetulan yang sport trim, jadi joknya ini sporty banget. Dia ada bucket yang lumayan tebel, ada jahitan merahnya juga, plus ini ada kayak bolsternya gitu loh, bisa di adjust mau meluknya seberapa. Pengaturan sedia elektrik, ada 2 memory seat, dan setirnya juga menggunakan setir dari M. Oke, yuk langsung kita masuk aja, dan langsung kita nyalain aja. Kita injak rem dan tekan start stop engine button yang ada sebelah sini untuk menyalakan mesinnya. Lucu ya, BMW sedan tapi diesel. Coba kita gas sedikit. Tuh, beneran diesel. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam BMW 320d, dan seperti biasa kita akan mulai dari setir. Untuk setir, karena ini yang menggunakan setir M, ini juga setir sporty ya, berasa kayak bawa M3 atau M4 ya. Untuk pengaturannya dia tilt teleskopik manual, dan sudah lapis kulit. Di belakang sini juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Ada speed limiter karena ini yang versi 320. Kalau misalnya di atasnya kayak 330i itu ada cruise control ya, tapi karena ini 320 doang, dia cuma ada speed limiter. Yang sebelah kanan ini untuk ganti channel atau naik turun volume, auto telepon, voice command. Di belakang setir juga ada tuas wiper, yang sebelah kanan auto wiper, dan yang sebelah kiri ini untuk tuas lampu sen dan lampu dim. Dia juga masih yang model balik ke tengah gitu ya, jadi kalau misalnya kita mau matiin itu harus dorong setengah aja, jangan dorongnya ke full arah berlawanan, karena nanti akan malah nyalain sen yang arah berlawanan ya. Dan di ujungnya juga khas BMW ada tombol MID. Di instrument cluster juga ini khasnya BMW ya, dia banyak dial analognya. Paling kiri itu ada fuel gauge dan ada logo ini ya, ada tulisan diesel biar kita nggak salah ngisi, dan ada speedometer, tachometer, dan tachometernya juga cuma sampai 5000 rpm nya. Red line-nya di 5400-an rpm, dan ada temperatur mesin di paling kanan. Di bagian sini juga ada indikator digital buat instant fuel consumption, sama ada gear indicator, ada jam digital juga. Di tengah ada MID yang isinya juga lumayan lengkap, ada temperatur udara luar, ada range yang satuan mil, dan ini juga kilometernya atau odometernya dia menggunakan mil ya, 24.600 mil, atau kalau misalnya kita genapin ke 25.000 mil itu 40.000 kilometer. Dan ada instant fuel consumption, average fuel consumption, dan ini baru instant fuel consumption. Dan ada kecepatan rata-rata, kalender, kosong, dan balik ke range. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini tuh ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada kayak list warna silvernya gini, dan ada panel piano black, ada list warna merahnya. Terus untuk pengaturan lampu dia masih model knob yang sudah ada auto headlights, ada lampu senja, lampu utama, dan ada fog lamp depan belakang, sama ada buat ini naik turunin penerangan instrumen. Ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya. Di bagian pedal ini juga sudah menggunakan pedal gas yang model organ, dan di sebelah kiri itu ada footrest yang cukup nyaman. Di bagian sini ada tombol untuk membuka bagasi, ada port OBD scanner, dan ada tuas pembuka kap mesin yang ala-ala BMW yang harus ditarik 2 kali. Untuk di pintu ini juga soft touch, ada list merahnya juga. Di sini ada soft touch dengan jahitan merah, handle warna silver, dan untuk grab handle-nya ini juga dia warnanya piano black ya, keren. Ada speaker di sini, dan ada tweeter, door pocket juga lumayan lega, ada cup holder, dan ada tombol-tombol buat kayak pelipatan spion, dan ada all auto power window, window lock, dan
Di bagian bawah sini juga ada seal plate dengan logo BMW. Lanjut ke atas, ini juga ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu dandan, ada mic buat nelpon, ada grab handle, dan ada side curtain airbag. Cuma dia seatbeltnya belum bisa height adjustable. Dan oh iya, ini ada kertas buat pajaknya. Ini tuh pajaknya 11.118.000 ya, tahun 2016. Dan lanjut ke atas lagi, dia ada lampu baca di sini, lampu baca kanan kiri, nyalain semua lampu di kabin. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Spion tengah auto dimming, tapi masih model yang frame tebel. Dan untuk di tengah dia ada layar iDrive yang masih model lama ya, jadi belum kayak iDrive yang terbaru. Dan ini juga belum touchscreen. Dia ada input radio, masih ada input CD juga. Dan di sini ada shortcutnya ya, kayak buat volume, ganti mode, FM AM, dan ada preset radio yang ini sebetulnya bisa di configure mau jadi apa. Dan dia juga ada kayak pre-touch gitu loh, kita belum mencet tapi dia udah tahu kita jari kita tuh ada di tombol yang mana. Dan kita juga bisa lihat navigation. Nah, ini petanya. Terus di bawah sini juga ada vehicle information. Kita bisa lihat sport display. Jadi ini ada berapa jumlah power, tenaga dalam satuan kilowatt, dan torsi dalam satuan newtonmeter. Dan pas kita gas, nah tuh dia juga akan naik. Ya, jadi untuk iDrive sih kayak gitu aja lah ya. Dan di bagian bawah layar iDrive ini juga ada ventilasi AC, di tengahnya tombol hazard, ada tombol central lock, dan ada buat ini ya, ngatur suhu dari ventilasi tengah. Jadi dia tuh kayak bisa nyesuaiin ini loh, bisa ngebedain suhu dari climate control utamanya. Jadi kalau misalnya kita mau bagian kaki itu dingin, tapi misalnya kita mau bagian badan itu panas, itu bisa diatur dari knob yang di tengah ini. Masing-masing juga bisa dibuka tutup. Dan di bagian bawahnya ada climate control utamanya, dia sudah dual zone, dan ada fan speed di tengah sini. Arah AC juga individual, serta ini ada sirkulasi udara, defogger belakang, AC pengemudi di sini, ada tombol untuk max AC buat pendinginan cepat, dan ada mode AC di sebelah kiri untuk temperatur penumpang, ada auto climate control, dan ada defroster depan di sini. Di bagian bawah ini juga ada kayak semacam tempat rata gini buat naro barang. Terus ada kayak bisa ini dibuka juga ya. Ini ada 2 buah cup holder, tapi di sini juga ada asbaknya. Jadi kayaknya ini waktu beli dia dapat smoker specs deh. Jadi dia dikasih asbak sama ada ini lighter di soket 12 voltnya. Dan ini juga bisa ditutup. Di tengah sini juga ada tuas transmisinya, udah pakai model joystick ya. Dia 8 speed automatic torque converter. Untuk pindahnya tinggal injek rem dan pencet unlock ini, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong setengah ke depan untuk netral, dan pencet unlock lagi ke depan itu untuk masuk gigi mundur. Dan dia juga sudah ada sensor parkir yang ada guidance lainnya, tapi dia belum ada kamera mundur. Dan untuk P tinggal pencet P aja. Dan kalau misalnya kita lagi di mode drive, ini bisa digeser ke kiri untuk masuk ke mode sport, atau bisa dijadiin manual mode, dorong ke depan untuk downshift, tarik ke belakang untuk upshift, atau tadi bisa digunakan bisa menggunakan pedal shift yang ada di balik setir. Dan di sebelah shifter ini ada tombol untuk mematikan traction control, dan kalau ditahan itu untuk mematikan dynamic traction control ya, atau DSC, dynamic stability control. Dan ada mode berkendara juga ya, ada ini juga ada di speedometer, ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan Sport Plus. Kalau Sport Plus itu dia akan otomatis mematikan traction control ya. Di belakang sini ada parking brake manual. Di tengah ada center console, yang ini juga bisa dijadikan armrest dan bisa di adjust maju mundur. Serta di bagian sini tuh ada kayak semacam adaptor handphone khas BMW yang nggak ada yang pakai juga sih, dan ada input aux sama USB di dalamnya. Terus di bagian sini juga ada controller iDrive yang bisa diputar gini, scroll kanan kiri, bisa digeser kanan kiri, depan belakang. Dan kalau misalnya kita mau milih menu, tinggal klik tengahnya aja untuk enter. Serta di bagian sini ada beberapa tombol shortcut ya, kayak media, radio, menu, telepon, navigasi, dan ada tombol back sama tombol option. Untuk di sebelah kiri ini juga ada glove box yang soft opening, dan
Ini ada lampunya serta ada bludrunya juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Nah, ini adalah kabin belakang dari si seri 3 F30 ya. Dan ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm dan masih ada 3 jarian, 3,5 lah kayaknya. Kalau misalnya di bagian belakang yang ada panel plastiknya ini, yang ada cekungannya ini bisa 4 jari malah. Jadi masih lega. Di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket yang model jaring. Terus di belakang center console ini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Sebetulnya anginnya masih ikut depan, tapi kita bisa milih temperaturnya sendiri, mau dingin atau mau panas. Dan ada power outlet lagi di bagian bawah sini. Dan karena ini adalah sedan berpenggerak roda belakang, dia ada gundukan yang gede ini ya, karena ada kopel ke gardan belakangnya. Terus di bagian atas ini ada lampu baca kanan kiri. Ini juga panelnya sama seperti di yang di depan ya, yang di situ tadi. Terus lanjut ke pintu belakang, ini ada soft touch. Di sini ada list merahnya lagi, dan ada soft touch dengan jahitan merah. Ada list warna silver, dan ada grab handle yang warnanya hitam gloss juga, sama seperti di pintu depan. Ada speaker, ada switch power window yang turunnya sampai habis. Dan ini karena pintunya kita buka, dia auto up-nya nggak berfungsi ya. Kalau misalnya pintunya ditutup baru auto up-nya nyala. Dan ada door pocket di sini, ada lampu di bagian bawah pintu, serta ada seal plate dengan logo BMW lagi. Oke, di bagian atas ini ada grab handle dengan gantungan. Di sebelah kiri juga sama. Dan headrest ini ada 3 ya, bisa di adjust. Yang tengah ini bisa ditegakin atau bisa dilipat. Dan ini juga ada seat belt untuk penumpang tengah baris kedua. Serta di sini itu ada armrest yang ada 2 buah cup holdernya kalau misalnya tengah nggak ada orang. Dan kalau misalnya kita mau ngangkut bayi, pakai kursi bayi itu bisa sangkutin ke sini ya, karena dia ada input ISOFIX di jok kiri dan jok kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si BMW 320d ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu yuk. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang cukup jarang ya untuk di sebuah BMW di Indonesia, yaitu mesin diesel. Tepatnya ini mesin B47 2000cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi twin power turbo yang bertenaga 188 HP dan torsinya juga gede untuk sebuah diesel, 400 Nm. Sorry, bukan gede untuk sebuah diesel, gede untuk sebuah sedan. Jadi sedan sekecil ini, lebih kecil dari seri 5 tapi torsinya 400 Nm. Se-Fortuner lah ya torsinya. Dan tadi tenaganya disalurkan ke transmisi 8 speed automatic torque converter ke roda belakang. Makanya ini mesinnya juga longitudinal ya, bukan mesin transverse. Ya, untuk ruang mesin juga standarnya BMW. Mesin udah ada engine covernya dengan logo BMW yang gede. Terus kap mesin juga ada hidrolik serta ada insulationnya. Dan yuk langsung kita tutup aja. Nah, karena ini yang versi LCI, jadi ini dia ada beberapa redesign di bagian mukanya ya. Kayak contohnya nih di bagian DRL-nya tuh kayak sekarang tuh kayak agak menjorok ke dalam, kayak nyentuh si grillnya. Untuk grillnya juga dia double kidney grill yang kelihatannya juga ganteng gitu ya, nggak kayak seri 4 yang sekarang. Terus untuk lampunya juga dia menggunakan LED reflektor yang ini ganteng banget, apalagi dengan DRL-nya yang modelnya menyiku gitu, nggak bulat-bulat kayak Angel Eye BMW yang tahun 2000-an awal. Di bagian atas itu sennya juga LED dan ada fog lamp LED di bagian bawah juga. Dan fog lamp ini juga sekaligus berfungsi sebagai cornering lights ya, kalau misalnya lagi nggak berfungsi sebagai fog lamp. Untuk di samping ini velgnya juga kayak polos ya, cuma velg single tone gini aja. Bannya juga menggunakan ban Bridgestone Potenza S001 yang sudah rim flat tire, jadi dia nggak ada ban serepnya lagi. Untuk ukurannya juga dia, mana nih ukurannya? Oh ini dia 225/50 R17. Tuh cuma 17 inci, nggak gede-gede banget ya. Depan belakang remnya sudah disc brake, dan di bagian fender sini juga ada emblem Sportline. Dan ini juga makin dibikin
jarang lagi dengan warnanya ya. Biasanya kan kalau seri 3 atau mobil Eropa yang sedan-sedan warnanya hitam, putih, silver. Ini warnanya kayak coklat-coklat beige gitu. Jadi makin kelihatan berkelasnya nih mobil. Untuk di cover spion dia ada lampu sen LED-nya di sini dan ada cover spion yang warnanya piano black. Pilarnya juga warnanya piano black, jadi kalau misalnya kacanya ditutup itu berasa nyatu. Di atas atap itu ada antena shark fin dan untuk tangkinya ada di sebelah kanan. Tinggal pencet dan tinggal masukin aja solar ke sini. Tapi dia nggak bisa minum biodiesel ya atau biosolar, ya iyalah, masa mobil canggih gini minumnya biosol. Dan untuk lampu belakangnya juga yang versi LCA ini dia khasnya ada lekukan kayak set-set gitu ya, kayak apa ya, nggak bulat gitu lah, pokoknya dia bernyiku banget. Dan ini semuanya sudah LED, kayak sennya udah LED, lampu senja, lampu rem. Tapi untuk lampu mundurnya gue lupa sih dia udah LED atau belum. Untuk di belakang ada sensor parkir 4 titik dan ada reflektor di kanan kiri, serta kayak ada list warna hitam gini nih, mungkin biar bikin mobilnya kelihatan lebar kali ya. Dan di belakang ini ada emblem yang jarang banget dilihat di jalanan, 320D atau 320D. Dan untuk knalpotnya juga cuma di sebelah kiri aja, twin exhaust di sebelah kiri. Dan untuk kaca belakang juga ada ini juga ya, high mount stop lamp di bagian atas, serta ada defogger belakangnya. Dan untuk bagasinya dia udah pakai tombol dan dia agak enteng ya karena udah ada pernya. Dan seperti ini bagasinya, jadi dia khasnya seri 3, lega, dan walaupun gak selega seri 5 tapi ini udah not bad banget. Ada strap gini buat ngangkut-ngangkut barang, sama ini ada kayak cargo net gitu loh, biar kalau misalnya kita naruh barang kayak gini nih, nah barangnya tuh nggak kelempar-lempar kemana-mana. Di bagian bawah lantai bagasi juga dia nggak ada tempat ban serep ya, karena tadi bannya sudah run flat tire, jadi nggak perlu lagi. Sama di bagian sebelah kiri sini ada P3K. Terus di belakang sini juga ada tuas untuk ngelipet jok baris kedua dengan format 40-20-40. Di sebelah kanan juga ada storage lagi. Dan oh ya, hampir lupa nih, di sebelah kiri ada power outlet. Sama di sebelah sini juga ada segitiga pengaman. Oke, yuk kita tutup. Oke, cukup segitu aja untuk review dari BMW 320d LCI Sportline kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Virgo, Virtual Garage Online. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.